Oke, gimana? Udah lancar belum? Oke. Oke, gimana Bu Vivi? Udah lancar? Ya, tadi nge-freeze atau gimana ya? Kena keluar. Oh, saya close live dulu. Saya tadi Bu Vivi bilang kan nge-freeze gitu. Mungkin Oh, kita undang temen-temennya kali ya, agar ini ada yang bisa dibahas gitu. Sebentar ya. mm-mm. Aduh. Tit, 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 tit. Halo semuanya. Ini kalau ada yang mau bergabung tinggal sampaikan aja, nanti saya undang. Ya mungkin ada yang mau minta undang, dia mau langsung ngomong kali. Susah ngechatnya. Nah, itu boleh juga sih. Dia mau Kalau bertanya. misalnya ada Hah? yang mau jadi Uh-uh. ini tamu juga boleh. Kita langsung ngobrol aja di sini. Nggak perlu Iya, ngechat kan kalau iya. misalnya mau gitu. Kayaknya tadi ini kali ya, Bu ya. Hah? Ngelek kali ya. Ngelek kali ya. Iya, nge-lag. Ngelek kali ya. Tadi suara kamu nggak ada. Oh, gak ada ya? Oke, teman-teman yang baru bergabung, saya informasikan lagi kalau ada masalah seputar pajak, boleh nih tanya-tanya ke sini, mungkin kita bisa kasih saran atau semacam solusi gitu, harus bagaimana gitu. Iya, iya. Ya, mungkin belum ada mungkin semua pada nggak punya masalah pajak kali. Atau bingung-bingung nih saya masih awam sama pajak, harus gimana lapor, harus bagaimana. Boleh nih tanya-tanya di sini teman-teman TikTok. Boleh ya bertanya di sini misalnya, aduh saya belum pernah lapor nih, atau saya harus bagaimana nih dengan pajak saya gitu. Boleh ya teman-teman chat di sini, atau eh, mau naik dia, mungkin ada yang pengen naik mau ngomong langsung, boleh juga nanti diundang sama Ya, ada Bro yang mau jadi. Stanley. Nanti tinggal saya invite aja. Iya, Wah, ini perdana nih udah lewat jam oke, 9. kita nih adalah member anggota dari Pajak Smart ya, yang dibimbing sama Oh, itu ada pertanyaan, Bu. Ko Itu Awan. i- Ya, supaya kita semua ini jangan takut sama pajak, tapi kita pahami dan kita taati agar tidak di macem-macemin sama oknum-oknum tertentu gitu. Oke, teman-teman, kalau punya masalah pajak sebaiknya gimana gimana boleh ditanyakan di sini. Oke, ini ada yang bertanya ya. Kalau orang pajak bisa tahu saldo dan transaksi GoPay, OVO, Dana kita nggak? Kalau top up-nya pakai uang cash. Ini kayak pertanyaan kemarin ya. pertanyaan kemarin Kalau juga. menurut saya bisa ya Pak, karena uang GoPay, OVO, Dana kita itu kan memakai nomor telepon. Nah, saat kita mendaftarkan nomor telepon kita itu memakai NIK, dan pajak kedepannya sudah memakai NIK, bukan pakai nomor NPWP. Kalau kemarin dulu
kan nggak pakai NPWP, nggak pakai NIK, masih pakai NPWP, ya mungkin belum bisa dilacak. Nah, kalau ke depan nanti kita udah pakai NIK, semuanya udah pakai NIK, nggak pakai NPWP lagi. Jadi NPWP orang pribadi itu udah nggak dipakai, pakainya nomor NIK. Mau dia udah ngajuin NPWP, mau dia nggak ngajuin NPWP, semua pakai NIK. Jadi nggak ada alasannya bilang saya nggak punya NPWP. Nah, yang diminta nomor NIK. Jadi bisa dilacak berdasarkan itu. Jadi kalau yang orang-orang yang sering-sering belanja dengan GoPay, OVO, top up dengan Dana, itu bisa kelacak. Apalagi kalau diakumulasi nilainya besar, itu bisa kelacak ya. Oke, lanjut ke Pak Jeff. Pajak untuk PT perorangan, pajak apa yang harus dibayar? Nah, pajak apa yang harus dibayar itu ada kalau punya karyawan KM. harus bayar PPh 21, minimal harus lapor ya setiap bulan. Tuh. Kemudian kalau dia baru mulai ya UMKM. PPh final. Karena kan dia masih dapat yang 0,5 selama 4 tahun ya. Terus yang lain-lain kalau dia menggunakan jasa ya ada PPh pasal 23 sama PPh final juga kalau dia ada sewa-sewa gitu ya, seperti itu. Oke, Kalau ada pemotongan aja ya. Iya, ada pemotongan. Jadi kalau dia ada sewa-sewa kan dia harus potong dan harus lapor. Oh ya Bu, Jadi itu PP21 tergantung. itu Kalau PP21 PPh kok nggak salah 21 kan harus kalau kita dia itu ada ya karyawan ya. Kalau dia nggak ada karyawan kan nggak. Kalau ada karyawan tapi nggak kena pajak, tapi kan dia wajib lapor. Sekarang kan wajib lapor ya. Misalnya kok ini nggak ada ini karyawan tapi kemarin kok nggak salah kata itu Pak Rudi itu yang di grup PKPP wajib lapor masa akhir Desember ya. Ya kalau nggak ada karyawan nggak nggak usah lapor tiap bulan sih. Akhir Desember perlu lapor kah? Karena dia kan melakukan pembukuan ya kalau PTP ya. Jadi mungkin harus lapor akhir tahun. Tapi kalau saya pribadi sih saya laporin ya nihil-nihil ya. Agar nggak disalahkan sih. Soalnya peraturan baru kan sekarang wajib lapor. Karena dia PTP kan melakukan pembukuan. Kalau saran saya sih ya, saya pribadi lapor nihil doang kok. Daripada nanti didenda tiap bulannya kita nggak lapor. Cuman lapor nihil itu bisa kok. Kalau saya pribadi ya, kalau di grup kan mereka ngomong seperti itu, tapi ya kok Awan sih nggak ngomong ya. Itu kok lapor nihil gimana itu Bu? Teknisnya Cuma secara 00 teknis. aja. Teknisnya ya 00 aja. Kalau saya sih ada PT yang saya pegang, memang kalau dia nggak ada karyawan kan ada orang yang juga baru mulai bikin PTP, dia kan belum ada karyawan, dia masih jalanin sendiri. Nah saya laporin 0 dulu, gitu, karena dia melakukan pembukuan. Gitu. Yang dilapor 0 tuh di mananya? Bagian mananya? Di depannya, jadi dia tinggal posting aja, jadi postingnya masih 0
seperti Oh, itu. langsung posting. Kan Ya. sekarang kan udah pakai itu kan, web kan, dan pajaknya dihitung langsung di online itu, kayak gitu. Berarti langsung langsung kita tekan posting aja. Maksudnya gak ada Iya, pemotongan gitu. langsung bikin Oh. bikin iya, langsung bikin eh Berarti pra-pelaporan, posting langsung langsung ini langsung, posting ha, langsung langsung, itu ha, penyiapan SPT. iya, Oh, kayak gitu gitu. ya. Persiapan SPT jadi cuma nol, nggak ada, kosong, Oh, oh gitu ya. gitu. Berarti posting langsung penyiapan SPT gitu ya. Mm-mm. Hmm. Oke, ini ada lagi yang udah bertanya ya, Pak Andi ya. Gimana jika orang tua belum lapor harta SPT, gimana warisnya? Apa harus lapor semua sekarang di SPT orang tua ya? Gak usah. Menurut saya gak usah. Tunggu dari warisan aja. Ya, Ya menurut ini saya sih memang gak usah sih, ngelapor sih. Buat apa coba udah gak ketahuan kok. Paling ya ya kok ketahuan ya kok memang kita udah bayar ya udah clear gitu mau apa yang mau dikejar gitu loh. itu lihat dari ini juga ya, tahunnya ya. Kok misalnya dia tahun yang baru-baru kan harusnya masuk ke SPT orang tua, ya kan? Hmm. Nah, kalau dia asetnya yang udah lama, yang udah di bawah 2015 ya kemarin ya. Hmm. Nah, itu kan masa kadaluarsa pajaknya udah ini. Yang penting bisa dibuktikan aja. Kalau beli rumah, beli apa kan ada kayak beli mobil lah misalnya juga kan ada kwitansi atau beli aset apa rumah kan ada akte jual belinya. Nah, itu kan ada menunjukkan tahun kapan dibelinya. Nah, itu kan bisa Yang penting sih ditunjukkan. Ya ya nggak tunggu masalah sih. warisan aja sih. Tunggu warisan gitu kan. Udah bebas tuh. Kok memang sekiranya memang nggak mau dilapor, kok mau dilapor ya boleh-boleh saja sih. Tapi Ini kok ada misalnya yang bertanya nih, Sally Susanto, eh, 852 malam, maaf baru gabung. Kalau UMKM gaji karyawan tidak kena pajak, apa harus lapor PPh 1? Barusan tadi kita bahas ya, harus tetap lapor. lapor. Ah, ah. Tetap lapor. Walaupun UMKM harus lapor, sekarang wajib lapor. Iya, betul. Kecuali dia PT ya. Kalau dia PT nggak ada karyawan, saya lapor Oh, gitu. gitu kan. Karena pelakuannya seperti PT kalau saya pribadi agar jangan kena denda. Kalau saya nggak mau males debat-debat sama orang pajak. Kalau udah dikeluarin denda kita nggak lapor. Mendingan saya lapor aja nihil nggak apa-apa. Ini kita kasih gambaran secara garis besar ya. Nanti kok mau terperinci, boleh tanya ke KPP aja atau ke saya Bu Vivi juga boleh. Gitu. Hmm. Ya kan? Gak mungkin dong kita kasih rincian ke sini, ya kan? Ya, kalau secara teknis yang inilah ya. Ya. Kurang lebih gambaran seperti itu. Kalau UMKM orang pribadi ada karyawan ya dilaporkan aja. Cuman kalau dia UMKM yang 0,5% itu kan nggak ada hitung-hitung ini ya. Nggak usah Jadi lapor nanti sih. di Nggak orasi ketahuan kok. fiskal negatif atas Nggak ininya. ketahuan karena dia juga kan nggak kena pajak. Yang tadi Bu Shirley nih, kalau dia Iya. UMKM orang pribadi ya, UMKM orang pribadi karyawan tidak kena pajak ya nggak usah lapor lah. Karena nggak melakukan pembukuan juga. Kecuali masa pajak 0,5-nya kan udah habis di 2024 ya. Nanti kalau 2024 berlaku tarif terus dia mau nggak mau bikin pembukuan punya ya lapor. Hmm, hmm, hmm.
Ini ada yang mau jadi tamu nggak? Biar kita ngobrol-ngobrol di sini. Mm-mm. Ini mungkin pada bertanya ya, ini pajak smart kok live-nya sampai jam 9 lewat. Biasanya kan jam 9 doang nih, udah selesai. Nah, ini buat yang bingung, tadi kan itu kelas hukum saya udah mulai. Kuliah hukum udah mulai, jadi saya kan telat gitu kan. Pulangnya jam 8.30 lah. Nah, jadi saya live-nya tuh jam 8, kisaran jam 8.40, udah mau jam 9 gitu kan. Jadi kita perpanjang nih sampai mungkin ya nanti kita lihat lah sampai jam berapa. Kok sekiranya memang udah gak ada pertanyaan nanti baru kita ini aja. Belum ada berita yang heboh ya, Bu ya? Sejauh ini sih belum ya. Belum ada surprise nih dari DJP. Mm-mm. Cortex pun mundur. Hmm. Iya, karena Ibu ada nontonnya itu nggak videonya Pak Awan? persiapan. Yang itu apa namanya? Yang polisi itu bakar suami. Oh, enggak. Enggak. Iya, belum sempat saya. Oh iya. Oke, teman-teman belum ada yang mau bertanya seputar pajak. Hmm. Yang bingung-bingung saya harus bagaimana ya? Mau lapor, mau apa gitu. Oh ya, ini kan tadi banyak pertanyaan terkait UMKM. Nah, misal kalau memang bergeraknya di bidang jasa, buat itu surat keterangan 0,5 ya kan. Nah, jangan nanti dipotongnya. Kemarin ada kasus yang saya handle beberapa, pemotongannya salah. Seharusnya kan 0,5, dipotongnya 23 gitu karena lupa ngasih itu kan. Nah, jadi kan harus tanggung kita. Maksudnya yang 23 itu kan nggak bisa kita kreditkan gitu. Jadi harus bayar sendiri lagi 0,5-nya. Jadi terhutang 2 kali gitu kan. Nah, jadi kok teman-teman yang di jasa freelance atau apa yang di badan gitu, cetak itu surat keterangannya atau suket ya Bu ya. Iya, Hmm. suket PP 55. Nanti kasih ke pemotong. Nah, baru nanti dipotong 0,5. Jangan nanti nggak dikasih dipotongnya 23, dikiranya kita udah gak UMKM gitu. Jadi sayang kan nggak bisa kita ituin PBK. Ya, PBK Bu. kan dari Tadi Bu Shirley bilang UMKM pribadi tahun 2025 maksudnya gimana ya? Sudah tidak 0,5. Terus angsuran 25 gimana caranya? Oh, enggak kalau 25 sih. angsuran 25 itu kan berarti Ba- harus ba- ada perhitungan labanya dulu. Jadi berarti tahun 2025 nggak bayar dulu. Nggak bayar dulu. Kalau saya sih ini kan orang pribadi ya. NPPN Mm-mm. kan bisa 29 kan Bu? Iya, pasal 29 karena dia pencatatan kan harus ada angka yang diperhitungkan dulu. Berapa yang harus dia cicil yang setiap Hmm. bulannya. Kalau berubah ke pasal 25, ya berarti di tahun 2025 itu nggak bayar dulu. Karena kan 2024 punya kan masih final. Lapor SPT-nya kan final. Ya memang belum bayar misalnya. Nanti kok ke depannya mau gak mau harus bayar 25 angsuran gitu. Cuman ya nanti lapor SPT tahunan bayarnya jadi sekaligus gede, agak berat gitu aja. Kok saya sih lebih prefer ke 29 sih, karena langsung sekaligus gitu ya. Gak musingin nih nanti, oh udah mau tanggal 15 belum bayar PPh 25. Nah nanti Mm-mm. lupa lagi setelah denda bayar gitu kan. Palingan saya memang 29 sih langsung hajar aja gitu.
Kok misalnya kita Iya. pakai yang tadi Bu Vivi sampaikan kan kedepannya harus tetap 25. Dan ini dibilang, lo kau bilang Tapi kan kita belum tahu ya, belum pasti kan sekarang memang dari peraturan sih memang berakhir di tahun 2024. Cuman kan nanti bisa aja diperpanjang. Karena UMKM itu kalau nggak dikasih yang 0,5 atau kasih final maksud saya, itu hmm, perhitungan pajaknya lumayan gede dengan pencatatan. hmm, Nah, kalau dia menggunakan pencatatan, kalau dia usaha yang untungnya tipis-tipis, kan berat juga kan. Mau nggak mau dia bikin buku. Sedangkan orang UMKM bikin buku itu dia harus hire satu orang lagi buat bantuin bikin buku atau gimana. Atau kalau nggak dia cari konsultan tolong bikinin bukunya gitu. Jadi kan agak berat ya. Walaupun lebih murah dia hire satu orang dengan gaji minimal UMKM, UMR, salah. Maksudnya dia kalau hire satu orang kan minimal gajinya UMR, ya kan? Nah, kalau dia pakai konsultan ya mungkin bisa di bawah itu karena kan dia baru sedikit kan bikin pembukuan cuman ini doang gitu ya. Tapi kan ya. satu biaya kan buat si UMKM ini ya mungkin pendapat saya sih nanti akan diperpanjang ya. Kita doain aja semoga diperpanjang lah. Karena ini udah berjalan cukup lama ya semua sebelum yang 0,5 dulu kan 1%. 1% itu kan jalan cukup lama juga berapa tahun baru dirubah jadi 0,5 dan pemerintah juga harus membantu dan mendorong UMKM ini supaya bisa lebih maju. Kalau dikenain pajak tarif gede harus ini kan orang belum fokus ke usahanya. Usahanya nggak bisa jalan nanti. Karena Iya, iya, iya. perekonomian kita ini masih oke karena ditopang sama UMKM sih. Ya kan dampaknya kan belum kita nggak sampai parah karena di Indonesia itu UMKM banyak Ya lebih sekali. UMKM. Hmm, ya, Boleh sih kok misalnya mau pembukuan. ya mau pembukuan kalau dia mengerti mungkin dia bisa bikin lah walaupun UMKM pembukuannya sederhana, cuman kan ya kudu dibikin disiapkan laporan keuangan kan. Berarti Ya, kan ya, setuju. minimal ya dia mesti ini minta tolong konsultan gitu, bantu Ya, bikin atau ya kalau dia memang bisa bikin sendiri. Tapi kan pada ribet umumnya ya. nggak bisa ya, ya Ribet. nggak? Ini ibaratnya gini ya. Kita ini nih, misalnya seperti mancing lah. Kita kan mancing nih, dapat satu ikan, sampingnya lagi dapat. Nggak mungkin kita bisa narik dua kan. Misalnya mau handle bisnis, nggak mungkin bisa ini ngurusi akuntinya lagi kan. Pusing kali itu. Kok ibu Hmm, jadi mereka pusing nggak ibu harus pembukuan ngurusin bisnis lagi nih? iya. Jadi nggak fokus kan, nggak Nggak fokus terus ke tuh. bisnisnya. Oke, ini ada lagi yang bertanya nih, UMKM untuk toko sembako di atas 4,8 apa wajib mendirikan CV? Gini sih Bu, kalau nggak mau dirikan CV, yang UMKM pribadi itu nanti kan bisa dikenakan PKP secara jabatan karena udah melewati 4,8 ya. Nanti akan berdampak ke
pribadinya. Jadi pribadinya mungkin nanti jual mobil harus kena PPN 10% gitu loh. Nah, mungkin jadi lebih baik dipisahkan aja supaya yang di PKP-kan itu adalah CV-nya. Seperti itu. Oke Ya, ya, dengan Pak atau Bu Siman. Semoga bisa membantu. ya gak wajib Oke, ini sih. ada lagi rumah aneka, pusing. Ya, pajak emang pusing, peraturannya berubah terus. Eh, CV Ya. harus minimal 4,8. Kalau omset 3M boleh bikin CV. Boleh-boleh aja, nggak harus Oh, eh, bentar Bu Vivi. 4,8 Ini baru kayaknya CV, nggak. nih salah pemahaman ini. Ini yang tanya ini. Mm-mm. Jadi 4,8 itu 4,8 itu threshold PKP ya, bukan iya. syarat mendirikan Jadi CV. Nah, ini jangan keliru. Takutnya nanti nggak, enggak mungkin 4,8 dia enggak boleh buka maksudnya CV misalnya. 4,8 itu kan jadinya harus PKP, harus buka faktur Ya, pajak. Itu. Jadi betul. bukan syarat buat bikin CV. Jadi Ya, kalau setuju. mengajukan bikin CV itu belum ada omset dari nol. Iya. Dari nol Bu, boleh Bu. Hmm. Kalau 4,8 ya gimana gitu kan? Enggak ya 4,8 CV-nya enggak harus masuk akal. PKP. Ini CV-nya udah harus mengajukan PKP. Jadi bukan uh, pemahaman sih. Kalau saya mengajukan CV. ini anaknya Ko Awan. Mungkin bisa jadi sih. Sama kali ya mukanya. Aduh, lucu kali ini. Ini warga-warga TikTok nih saya rasa belum 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 Hmm, apa kali ya. iya. Mungkin dikira anak ko awan, nanti Bu Vivi dikira ibu ko Bu awan Awan. gitu ya. Nah, Bu Awan. Jadi just info ya teman-teman. Ini ko Iya. awan tuh Saya kan belum kasih tahu ke belum kawan nikah. nih. Kawan ketawa aja. Iya, lucu Iya. katanya. Tapi ko awan tuh udah kayak abang saya sih. Karena ya kasih masukan gitu kan. Sering gak dinasihati gitu. Kemarin kan saya ada bahas terkait itu Bu, investasi juga kan sama Pak Veteran. Ini keuangan bilangnya Oh, hmm. bagusan SBN aja gitu. Investasi apa? Kemarin kan ada itu saham ya kan, kripto kan ini Heeh, lagi gencar-gencar. Ini kata keuangan kok bisa heeh. konsultan pajak pemula, Tapi janganlah. tapi Di saham ini aset loh agak jatuh kan sekarang, apalagi yang bank-bank tuh nilainya lagi turun. BCA oh aja ya, kemarin jatuh. saya baru dapat berita nih. Kok nggak salah tuh mereka apa ya? Heeh, BBRI itu banyak tuh yang nggak bisa heeh. ngembaliin pinjam. Banyak yang nggak bisa ngembaliin pinjamannya gitu. Jadi hutangnya tuh dia Iya, tambah. itu sahamnya jatuh Karena loh. kalau kalau dia gak ngambil hutang, nggak ada uang yang mau dipinjam customer kan. Liquid tuh nanti Heeh, bisa collapse kok misalnya gitu. iya. Bagusnya sih SBN aja sih, karena kan ya paling berapa sih persentase Indonesia bangkrut gitu kan? Kan kok memang ya terjadi seperti Sri Lanka, ya udah nasib gitu kan, udah pada memang itu semua hancur gitu. Bahkan harga apa pun nggak ada guna juga kan, mobil apa segala macam nggak ada guna juga. Bagusnya Kira-kira udah emas masih berguna nggak ya saat itu? Nilai emas. nilai emas. Heeh, Kalau di Sri Lanka tuh setahu saya ya sekarang tuh heeh. pakainya barter. Kan ada yang nggak Barter punya ya. emas, nggak ya pasti kalau untuk Heeh. saat gitu ya pasti barter sih menurut saya.
Gak mungkin dong. Misal ada yang simpan emas, ada yang nggak simpan emas, yang nggak simpan emas makan apa dong? Ya kan? Hmm. Makanya Iya. kalau SBN tuh kan setelah saya perhitungkan tuh lumayan sih, karena kan kalau misalnya memang mau Belinya college di yang Walmart. Walmart ini ya, BCA ya. ya kemarin kawan kan ada itu yang salah satu videonya kawan yang bilang jangan ngutang ya, jangan kredit apapun kalau konsultan pajak pemula. Tapi kredit pun ngeri-ngeri sedap sih bu. Kayak misalnya mereka yang saya lihat tuh beberapa sekitaran saya tuh gaji Iya. UMR tapi coba kredit motor, kredit mobil tuh, aduh sayang kali tuh Mm-mm. dimakan bunga duitnya. Mm-mm. Jadi kawan bagus juga sih kasih saran begitu di. Iya. Ya, ini buat teman-teman kalau nggak mau bertanya pajak, mau bertanya tentang accounting juga boleh ya. Kita bisa membantu. Atau Mungkin ada yang mau kasih job. ya, atau ada yang punya request mau bahas apa gitu. Wah ini makin malam makin rame nih. Kayak pada Iya, sibuk kali ya jam mungkin 8 makin ini. malam makin ini udah sempet kali. Jadi lihat-lihat TikTok. Iya, udah pada mager gitu kan, Oke, ini ada duduk-duduk. yang bertanya lagi nih yang tadi ya Pak Siman ya. Untuk toko sembako sepertinya pada pusing nggak bisa dagang Iya, lagi. toko sembako paling pusing. Apa? Satu kan ya kita tahu lah. Itu pasti jaga toko capek kali. Kan ya kita tahu lah ya jaga toko ya kan. Apalagi kok misalnya owner yang nggak bisa ngelepas gitu kan jaga toko masuk barang harus kita pantau gitu kan. Stok kadang kita yang hitung gitu. Mau belum lagi kok misalnya ini apa tidak diperpanjang harus pembukuan lagi. Kalau enggak kita hire orang gitu. Kan jadi sebuah beban juga kan bagi WP. Kalau nggak bayar nanti kita Ini dikejar, dengan serba salah. iya. Oke, ada yang bertanya lagi nih, Rumah Aneka tahun 2025 sudah tidak berlaku final. Jadi cara pembukuan gimana? Cara pembukuan ya Wah, itu panjang seperti kali sih biasa pembukuan. bikin laporan keuangan. Tapi kalau nggak bisa ya pakai itu norma hitung aja pencatatan. Cuman ya tarifnya lebih tinggi gitu. Ya, betul. Kalau pembukuan kan Paling itu tarifnya 11% dari laba ya, di bawah 4,8 ya. Kalau kalau orang pribadi SPPN pasti tergantung nggak mau ininya. lewat 4,8 lah. Kalau lewat 4,8 kan kena PKP. Pusing tuh. Nah, kalau dia masih di bawah 4,8 dibikinin pembukuan kan perhitungannya dari laba 11%. Tapi kalau dia nggak bikin pembukuan mau gampang secara pencatatan ya tarifnya progresif gitu. Yang 5, 15, 25, 35. Yuk, Itu sih eh makin rame ya, Pak makin malam ya. topiknya. Pada gak Iya, sibuk makin kali ya. rame. Iya. Ini ada yang mau jadi ini nggak tamu. Jadi kita ngobrol santai gitu. Atau misalnya mau tanya perpajakan juga boleh. Jadi mending pecah omset bikin dua nama bank berbeda. Ini apa nih? OP atau badan? Bentar, coba saya scroll dulu. OP atau badan nih? Ini tadi, Bu, ini yang rumah Neka nih OP atau badan nih tadi? Nggak tahu yang dia mau pecah itu jadi toko biasa kata dia. Toko biasa ya bisa Oke. kalau mau pecah harus bikin CV satu, yang satu orang pribadi kali. Jadi pecah sebagian omset pribadi, sebagian omset lagi di CV.
Tapi tokonya orang nggak, Bu? Nah, Hmm? Apa? ini yang jadi ini. Kalau misalnya tokonya satu, visinya satu, yang gini, ini kan toko biasa gitu, sembako itu dia. Nah, kalau misalnya satu tokonya Toko dibagi sembako omsetnya lain gitu, orang loh. saya takutnya sih ini pasti dikejar. Kenapa? Karena apa, Bu? Yang toko sembako lain orang. Oh, jadi toko apa nih? Mm-mm. Nah, kalau misalnya memang tokonya toko visinya cuma satu, tapi memang niatnya tujuan baca omset, menurut saya itu pasti dikejar. Kenapa? Satu, visinya cuma satu, tapi itu kayak kelihatan banget gitu. Kayak satu, misalnya nih, tokonya satu. Seharusnya kan omset misalnya 200 juta, tapi dipecah 100-100, di CV 100, OP 100. Pasti ketangkep. Karena visinya cuma satu, pasti ditanya AR. Loh, ini visinya satu. Omsetnya kok pecah nih? Maksudnya digabung. Nah, selesai tuh. Kalau menurut Bu Vivi gimana? Kalau untuk satu toko pecah omset? Kalau pecah omset, dia harus rapi. Jadi kan dia berarti harus ada orang yang bantuin ngerjain ditata lagi. Nah, jadi di situ walaupun alamat dan tempat yang sama, boleh, bisa. Cuman ya harus debat aja sama si AR gitu. Dan belum tentu satu AR itu ketemu kita sama berdua, belum tentu. Bisa jadi beda, karena kan udah beda NPWP. Jadi walaupun orang yang sama di toko yang sama, kemungkinan AR-nya beda. Yang saya ini nanganin ada yang begitu. Jadi beda, beda, beda AR. Jadi toko atau UMKM yang pribadi dengan AR ini, lalu PT atau CV yang satu lagi dengan AR yang lain. Kayak gitu. Oke, dari Pak Siman Jevos. Sepertinya bikin CV makin ribet gak, Bu? Nah, gimana tuh, Bu? Bikin CV memang lebih ribet dibandingin PTP ya. Kalau PTP kan nggak usah ke notaris, langsung bikin, ngajuin di UKH itu apa? Di apa? Yang Notaris. nggak usah Oh, pakai Ahu. notaris kan, AHU Ahu, Ahu. gitu, nggak usah ini kan, Ya. gitu. Ngurusnya nggak usah pakai notaris kan, bisa. Kalau CV kan perlu pakai notaris, biayanya juga lebih Hmm. mahal. Ini Bu Shirley lagi UMKM 0,5 selain pencatatan penjualan tambah nota jual disimpan, terus data apa lagi yang harus disimpan? Bukti-bukti rekening koran, ya kan? Terus Dipotong. ya sama pembeliannya harus match gitu ya. Ya, setuju. Mm-mm. Itu aja sih kalau pencatatan sih lebih sederhana. Tapi kalau mau pembukuan juga pembukuan sederhana, nggak yang ribet ribet banget kok. Cuman Oh ya ya, kalau kalau nggak menurut Bu mengerti kan, Vivi sepenting kalau apa nggak rekening mengerti koran kan untuk nggak tahu diarsip? gimana caranya. Menurut Bu Vivi gimana nih? Untuk rekening koran penting nggak untuk diarsip dan kenapa? Ya, diarsipkan penting karena kan suatu saat kalau kita dipanggil kan kita bisa lihat-lihat juga, ya nggak? Kita bisa cek-cek Ya, apakah gimana, walaupun nanti rekening koran, pajaknya, orang pajak penjualan, mau ngomong apa kan, jadi pembelian. kita punya persiapan, itu loh. Hmm. Uang masuk, uang keluar, gitulah. Mm-mm. Masuk Kalau jual. udah sampai uang masuk uang keluar itu yang pembukuan. Kalau belum pembukuan sih
Yang penting ingat aja yang mana-mana itu adalah penjualan punya. Ya, ya. Mm. Oke, harus beda alamat ya berarti. Sebenarnya Nggak bisa, harus sih, cuman nggak cuman harus harus beda alamat sih. dipisah gitu. Kalau dia mau pecah omset nggak harus beda alamat. Harus dipisah. Kalau Jadi enggak ya beda. kayak ada Kalau sekat-sekat alamat gitu. alamat rumah kan ada yang misalnya nomor 3 3A gitu. Kan udah beda. Ini lanjut Iya. lagi ke Bu Shirley. Buku tabungan ya, Bu. Kalau tidak punya rekening koran. Ya, buku tabungan. Ya, mungkin dikasih not-not aja di pinggiran buku tabungannya. Oke, dengan Bu atau Pak Rumah Aneka share ya sama-sama. Cina nih sama. Oke, belum ada lagi. Hah? Kenapa? Bahasa Cina. Belum ada lagi yang mau bertanya. Kalau mungkin sekiranya itu pengen gabung untuk jadi tamu, boleh nanti di add sama Bro Stanley. Ya, ya. Tuh teman-teman kalau mau saya nggak bisa on cam ya karena saya punya follower masih sedikit. Teman-teman boleh sih bantu apa Iya. follow saya biar saya punya follower udah memenuhi syarat biar saya bisa on cam juga. Iya. Oh, ada nih. Oke, Nah, itu udah ada selamat tuh. malam, Pak. Iya, iya, udah ada. Oke, malam Pak Siman. Iya, Gimana nih? bisa dengar suara saya? Ya, ya, bisa. Iya. Oke. Itu adik Stanley ya. Itu Ya, seharusnya kita kan pedagang sembako ya. Mungkin banyak yang masih pada bingung dengan peraturan pajaknya. Sebenarnya kan kita kan pedagang kecil ya. Seharusnya nih kita curhat ke si ibu ataupun adik Stanley ya namanya ya. Ya. ya, Eh, itu, Pak. Seharusnya kan pemerintah bisa menganalisa toko sembako itu banyak banget. Omsetnya itu rata-rata kalau per tahun itu udah pasti 4,8 sih ya, pasti itu. Karena dagang sembako itu kan pasti di atas 13 juta sehari kan udah pasti lebih sih kayaknya sih. Kalau dihitung-hitung mau Marginnya jujur kan sedikit. kayaknya nggak bisa sih. Karena harusnya misalnya kan di Indonesia ini ada 4 perusahaan besar ya. Sayap Mas, Indomarko, PT FB Fastrata Buana Perkopian dengan PT mungkin penyalur Unilever ya, mereka yang harus bikin faktur langsung motong pajak ke toko, jadi toko nggak bikin ribet, sebenarnya harusnya begitu. Jadi misalnya Sayap Mas jualin ke toko A, dia langsung potong 0,5% ataupun potong misalnya mau 2% kayak 3% kayak 5% kayak harusnya langsung deal udah. Jadi toko bayar pajak penghasilan doang. Misal penghasilannya sebulan kira-kira 10 juta. Tinggal pemerintah kenain pajak lagi mau 2% kayak 3% kayak. Jadi toko gak ribet. Jadi gak usah pembukuan. Mungkin teman-teman yang punya toko sembako itu pasti setuju dengan kayak begini karena dia jual barang udah langsung dipotongin untuk bayar pemerintah. Tinggal pemerintah misalnya mau berapa persen sih maunya gitu. Mau 10% juga toko pasti nggak keberatan. Karena harganya udah dimasukin misalnya sehari ini 100.000. Pingin 10%, tinggal aja tambahin 10.000 jadi 110.000. Kita ikhlas kok, tinggal jual aja. Kita nggak usah diribetin dengan pembukuan.
Karena toko kita itu kan toko kelontong. Udah dagangnya ribet, ownernya kadang-kadang sampai tengah malam belum tidur. Sebenarnya itu bikin ribet sekali, bikin kacau dunia persilatan sebenarnya sih aturan warung kecil yang harus melakukan pembukuan yang seribet gitu, nambah karyawan, harus cari konsultan akuntansi ataupun perpajakan lagi. Sebenarnya kita ini udah masyarakat udah pada resah ini, cuman belum tahu resahnya sampai kemana ini. Pada resah udah nih, tahapnya udah sangat meresahkan. Karena mungkin kita bicara di sini, mungkin kalau masalah pajak kan sangat, misalnya kita kasih tahu nih, kita dipanggil aja ataupun belum ada masalah. Toko yang sebelah udah gemetaran. Ada apa ini teh? Padahal dia bayar pajak penghasilan juga. Kan selama ini kan toko kelontong cuma bayar pajak penghasilan. Sekarang ada aturan 0,5 setelah 2025, mungkin aturannya apalagi kita nggak ngerti itu. Seharusnya misalnya toko kelontong mau dipajakin, itu dari distributor utama Sayap Emas itu menguasai dunia Nusantara ya, dari Aceh sampai Papua, tinggal dipajakin aja keluar faktur. Misalnya mau 2% atau 1%, 0,5%, tinggal dikasih harga. Misal belanja 5 juta plus 0,5% pajak toko. Udah kelar. Begitu juga PT Indomarko, misal bawa produk racikan ataupun susu Indomil, tinggal masukin misalnya belanja 2 juta plus pajak toko. Jadi dia bayarin, nggak usah toko bayar lagi. Jadi pajak toko kelontong tuh tenang, jualan aja. Pokok kamu jualan jadi tuyulnya pajak. Jadi masuk tuyulnya perusahaan, istilahnya tukang jual. Jadi nggak usah mikirin segala macam pajak. Pajak penghasilan aja, misalnya penghasilan 10 juta. Tinggal aturannya itu yang disahkan. Setiap toko wajib bayar pajak, punya NPWP, tapi penghasilan. Bukan bikin administrasi seribet itu. Orang dari pagi sampai sore aja untungnya cuma berapa persen sih mau bayar. Kalau 10%, pada pingin dagang sembako, nggak mungkin nggak mau dagang sembako, karena untungnya gede. Sekarang kadang-kadang modal aja dijual supaya apa? Untuk ngambil uang perputarannya, misalnya dikasih batas waktu 12 hari. Kadang dia jual dulu tuh modal tuh, misalnya dia ngutang 10 juta. Dia dalam 3 hari dia udah habis 10 juta di tangan dia. Dia bisa dagangin, beli barang yang lain untuk cari untung. Karena masyarakat kita ini pedagang makin hari sudah kehabisan modal. Dibuat aturan yang makin ribet. Kita itu udah pusing tiap hari itu. Untungnya udah kecil, diribetin dengan pajak lagi. Sebenarnya kita bukan nggak mau bayar pajak, mau. Tapi tolong dibayarin, jangan kita yang ngitung. Jadi distributor besar masuk pajak toko udah dicantumin. Misal toko A ngambil 5 juta, mau 2%, mau 1%, mau 10%, mau 100%, kayak nggak apa-apa harganya, kasih ke pemerintah, nggak apa-apa, kita tinggal jual, maunya sebenarnya kita begitu. Kenapa kita harus jadi beban hitung pajak segala macam? Kan struktur toko itu dari distributor ke toko yang agak gede, toko yang agak gede ke toko yang agak kecil, ke kampung juga, grosir juga disuruh ngitung kayak gitu juga. Ntar toko yang di kampung lagi jual lagi. Itu kan kita kan stepnya banyak banget. Jadi makanya harganya itu jadi gimana ya? Jadi nggak terkendali. Jadi maunya kita itu misalnya yang SMU Wing itu kan udah terkenal lah. Itu menguasai pangsa pasar mungkin 30%. Ada 4 perusahaan besar. Kalau masuk ke toko kelontong itu udah 80%. Tinggal 20%-nya misalnya cuman es krim, mungkin obat-obatan, obat-obat warung. 80 sampai 85% itu udah dipegang misalnya SMU, Unilever, sama kapal api ya FB ya, Fastrata Buana kalau di Jawa Barat. Pas kebetulan saya nih di Sukabumi ya, Ibu Vivi, atau saya ngikutin terus masalah perpajakan Ibu dengan adik Senteni ini. Saya sampai bingung juga ini. Pusing kita dibuatnya. Kita bukan warga yang nggak mau bayar pajak. Peraturan ini kan memang sampai akhir tahun ini, tapi kan nanti mungkin akan yang baru karena memang udah banyak yang
komplain juga ke kantor pajak. Untuk UMKM kan memang kayak tadi saya bilang kan, kasihan kan disuruh bikin Sanksi, ya. buku, ya kan? Sangat kasihan. Karena kalau secara omset UMKM itu lumayan gede. Kalau langsung dikaliin tarif kan gede sekali. Mau nggak mau Ya, otomatis jadi bikin buku kan. Itu pasti nggak mungkin. Nggak mungkin karena kan sibuk sekali, harus bayar orang lagi, biayanya kan jadi gede. Jadi untungnya juga hilang gitu. terkadang ini Itu juga Ibu sih. Vivi Tapi mungkin pernah dengan nggak Pak? Nanti gimana? akhir-akhir pasti akan jadi final juga sih. Kita Seharusnya sih sih final, seharusnya final. Kita nggak usah pusing. Maksudnya kita titip bayar. Jadi nggak usah iya, pusing. Jadi utuh. Jadi iya. yang misalnya distributor besar udah majakin toko aja, dibuatin faktur plus 0,5 kek mau berapa kek terserah. Kita mah masyarakat kelontongan mah masyarakat kecil, asal ada untung. Kadang-kadang juga nggak bisa ngitung. Pokoknya ada untung aja udah dijual daripada nggak dijual. Karena masyarakat yang berdagang kayak gitu, masyarakat yang hanya pingin mau bekerja, bukan mau gimana-mana lagi. Dia fokusnya jualan, kadang-kadang waktunya itu sampai hari Minggu, orang-orang 365 hari ya, dia paling libur kadang 2 hari. Kalau ASN, Jumat, Sabtu kadang-kadang udah libur, apalagi BUM sekarang udah mau 4 hari. Kalau kita ini, seminggu 7 hari, setahun 365 hari, kadang-kadang itu nggak ada liburnya. Kalau masa merintis toko ya, itu nggak ada liburnya. Sampai dari jam 7 sampai jam 10 malam itu kadang-kadang belum kelar. Jadi kita itu sibuknya udah nggak ketulung. Ini kita bicara ke konteks toko kelontong sembako ya, bukan ke toko yang lain ataupun bisnis yang lain atau yang lain. Ini kita cerita ke masyarakat yang berdagang toko kelontong atau toko sembako. Pasti itu udah ribet banget. Sampai pemerintah misalnya mau bikin perpajakan ngitungnya pakai pembukuan segala sejelumit kayak gitu, nggak usah deh. Mendingan yang ngirim-ngirim barang kan ada distributor barang. Di situ aja udah langsung dipotong karena mereka bawa barang juga itemnya nggak banyak. Kalau kita dagang ini itemnya bisa ribuan, kayak pop es, kayak kopi. Satu item kopi bisa 50 jenis. Gimana ribetnya itu udah ribet banget itu. Jadi paling simpelnya itu memang dari distributor ngambil pajak kita langsung, kita titip bayar. Jadi kita masyarakat sembako ini yang pedagangnya itu tinggal bayar keuntungan. Jujur aja misalnya ada untung 10 juta, 15 juta. Tinggal pemerintah bikin aturan. Kamu pedagang sembako bayar pajak misalnya 2%, 3%, ya apa-apa itu. Udah kita juga ikhlas bayar. Tapi jangan dibuat ribet lagi. Kalau dibuat ribet misalnya harus nambah pembukuan, bayar karyawan, kemudian sewa konsultan, kita nggak tahu administrasi akuntansi. Itu dagang sembako kan sangat simpel. Anak SD juga bisa, nggak sekolah juga bisa, asal bisa hitung uang. Sebenarnya. Ini pedagang kelontong juga ribet ya. Harus Iya ribet ini banget. Makanya jual saya dulu, tadi karena kan cerita ke expired juga kan. Stanley ya, atau Ibu Vivi, saya lebih gampang. Jadi memang kita tuh udah ribet banget sampai kita udah menyerah. Kalau memang begini kayaknya kita udah nggak dagang ataupun omsetnya dikecilin, ya udah nggak usah bayar karyawan lagi sebenarnya. Paling ini kita tunggu pemerintah ada insentif untuk perpanjang UMKM 0,5 agar kan kita hanya perlu bayar gitu kan. Sebenarnya kan bukan nggak mau bayar, kita mau bayar cuman nggak mau diribetin gitu. Iya, ya. Bener sih, setuju banget. Kita nggak mau ribet karena kita udah pusing dengan banyak pekerjaan. Kalau kita ribetin lagi kayaknya kita nggak dagang juga udah nggak pingin dagang. Hampir Ngurusin semua pajak toko aja juga gitu pasti kan. pusing itu. Pasti pusing. Ngurusin pajak. Ini pemerintah tuh ngerti nggak dagang sembako sih? Kalau yang mau, bukan nggak mau bayar pajak, kita mau tolong dibayarin. Maksudnya kita tolong dibayarin. Misalnya barang kita beli 100.000, tolong dibayarin, mau tambah 1.000 kek.
di Pak Sima mungkin dibuat seperti jasa gitu ya, dipotong gitu. Ya, ya jadi Tapi enggak, maksudnya gini, jadi Adik. Jadi bukan jasa, jadi dari yang kirim barang, misalnya distributor besar kayak SMU, itu udah masukin ya, cantumin pajak lagi, pajak toko gitu. Jadi kita titip bayar, dia kan bayar pajak juga. Kita titip ya, doang, ya, nitip ya. doang. Ini ya seperti itu Pak. Kok misalnya kita jasa kan, biasanya kalau kita UMKM kita tuh dipotong sama yang pemberi penghasilan gitu. Jadi kita tuh udah nggak bayarin lagi. Jadi pihak pemotong yang setorin gitu. Jadi kita tinggal ini aja, paling ngelaporin. Ini menurut Pak Simon mau seperti itu kan? Enggak, maksudnya kita nggak Oh usah enggak. lapor pajak lagi. Barang yang kita dititipin jual, itu udah sama pajak toko, maksudnya begitu. Misalnya Hmm, barang-barang sabun, Indomie atau sedap, mie goreng sedap misalnya, itemnya mie goreng sedap. Kita ya beli ya. 100 dus atau 50 dus. Itu 5 juta. 5 juta itu maunya kan eh, pihak distributor kan bayar pajak juga. Jadi pajak toko kita minta masukin juga. Misal pemerintah mau, itu teh. Gitu. Jadi Ya. jadi kita nggak usah ngitung pajak 0,5% lagi ataupun pajak pembukuan lagi. Jadi tolong dimasukin. Jadi misalnya dari distributor saya nggak tahu itu atau bukan distributor, PT Sayap Emas itu kan Ya ya. jadi itu kan jadi acuan pajak kita. Kemarin saya juga sempat dikonfirmasi masalah pajak. Ya ya. Jadi kita itu seolah-olah kurang bayar. Padahal kita bayarnya kan pajak penghasilan. Kita Ya nggak ya. tahu. Maksud kita sekarang pihak perusahaan itu yang masukin barang ke kita minta tolong misalnya masuk 5 juta, tolong bayarin pajak penjualan kita langsung dibayar, langsung dipotong aja. Jadi kita nggak kerasa, kita tinggal jual. Misalnya 100.000 tambah 500 perak satu dus ataupun 1.000 perak, nggak apa-apa gitu. Ya Jadi ya. dari sono udah global langsung kaliin persen, misalnya mau 1%, mau 2%, mau 0,5%, barang itu udah dipotongin, tinggal perusahaan itu lapor atau nggak usah laporan atau Oh, mau laporan terserah. Itu kita udah nggak sampai ke situ. Pokoknya toko sembako udah nggak ada hmm. pakai 0,5 segala macam. Paling pajak penghasilan aja kayak yang dulu-dulu gitu maunya kita kan. Jadi nggak ribet. Bukan masalah nggak mau bayar pajak, kita nggak pernah nggak mau bayar pajak. Cuma ribetnya itu kita dibuat ribet gitu, tah. Ya. Iya, 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 iya. Ngerti nggak ini? Berarti, Maksudnya kita masuk jual barang. Misalnya iya, kan iya item ngerti kita Pak. banyak. Ya, jadi kita kayak titipin bayar ke itu kan, ke Betul, pihak titip distributor bayar. kan. Ya, Betul, iya tadi betul, seperti betul yang saya sekali. tadi sampaikan itu kayak kita jual jasa gitu. Kok kita Ya, jasa UMKM, kita tuh dipotong sama itu pemberi penghasilan. Jadi kita nah, betul, betul, nitipin betul, mereka betul, bayar gitu. betul, Yang betul, ya betul, tadi seperti betul. ya tadi saya Mm-mm. sampaikan gitu. Betul, betul. Waduh. Jadi mudah-mudahan ada yang pihak apa, yang pelaku pajak juga bisa nyampaikan ke tukang orang pajak karena aksesnya lebih dekat. Kalau kita kan boro-boro mau ketemu dengan orang pajak, kita juga kadang-kadang sibuk disampaikan juga kayaknya nggak Iya, didengar. iya, iya. Ini masalahnya sangat pelik banget. Ini masalahnya kan menyangkut orang usaha kecil. Kadang sekolahnya juga nggak tinggi-tinggi banget, cuman berani dagang Ya, doang. Dari turun-temurun, ya, mungkin dari neneknya ke anaknya ke cucunya lagi. iya, Usahanya juga gitu-gitu terus. Dibilang iya, kembang banget mungkin ada, tapi nggak terlalu banyak. Mungkin satu kecamatan atau satu kabupaten paling nongolnya satu dua orang doang, toko-toko gede. iya, Toko-toko gede kalau udah gede, mereka mungkin ada generasi yang bisa membuat aturan ataupun cara dagangnya yang ke retail. Kalau ke retail mah untungnya pasti gede. Kebanyakan toko sembako ini dia ngambil untung kecil. Dibilang grosir ya mungkin grosir kecil-kecilan. Tapi nggak lebih dari 10% karena patokan pemerintah itu kan 10%. Mana ada dagang untung 10%? Kalau untung 10% mah satu dus mie 100.000 misalnya. Udah 10.000, 110.000 untung 10. Gampang banget cari untung. Itu kan kebutuhan harian itu orang pada hafal harganya. Naik 100 perak iya, aja udah pada hafal.
Jadi kemarin-kemarin saya udah sering ngikutin pembicaraan masalah pajak smart ini di roomnya Ibu Vivi, roomnya Stanley ini. Saya sering nulis saya mau masuk, kadang-kadang kita belum ditawarin, pas hari ini ditawarin, ya kita ngomongnya lebih lega nih. Mungkin banyak yang mendengarkan nih kayaknya nih, udah naik 15 di ceritanya nih kan. Karena pelaku toko sembako ataupun toko kelontong itu pasti kebingungan dengan perpajakan sekarang. Sebentar ya. Ya, belum lagi toko kelontong yang gaptek. Udah habis dah pada pusing dah. Kenapa nggak dibuat yang simple aja? Atau memang kita itu harus diribetin dulu? Kalau nggak bisa simple itu harus diribetin. Sebenarnya nggak usah pusing sih. Tinggal dari distributor doang yang bayarin. Udah, misalnya kita nggak komplit. Misalnya 5 juta saya bilang faktur kita belanja ada 10 item. Kaliin aja mau berapa persen lagi. Tinggal tolong disetorin ke pemerintah ya, tolong, nggak apa-apa. Misalnya kita pinginnya begitu. Jadi distributor besar ataupun PT yang punya perusahaan, misalnya kan kayak saya sebutin nama nggak apa-apa, itu memang mereka pelaku pasar. Di Indonesia itu ada 4 atau 5 pelaku pasar besar. Saya sebutin sekali lagi, SMU, Sayap Mas Utama, PT FB, produk yang paling terkenal itu kapal apinya, itu menyangkut produk itemnya banyak banget. Kemudian dari Indomarko, anak perusahaan dari mana ya? Dari Indomaret juga kayaknya tuh udah. Kemudian dari yang penyalur Indomie itu, mie. Kemudian satu lagi Unilever, penyalur Unilever itu sangat banyak banget juga. Mereka lah yang ke toko-toko kecil, toko-toko semi grosir. Seharusnya itu bebannya udah nggak ke toko. Pajaknya udah langsung dari dia, bayarin, tolong bayarin. Jangan ke kita lagi, jangan buat kita ribut, bikin pembukuan. Nggak ada, kita kadang-kadang untungnya juga kira-kira omset 10 juta misalnya. Cuman hari ini untungnya 2%. Adalah. Itu contoh kasus. Nggak lebih dari 3% kayaknya sekarang dagang teh. Kalau kadang-kadang itu 0,% juga dijual. Karena apa? Misalnya dia ada bayaran sales lain. Dia modal juga tetangga dia punya ataupun saudaranya. Tolong beli barang saya dong, saya ada bayaran. Iyalah, berapa jual tebusan aja, harga tebusan. Udah, dibayar, dianterin, dapat duit. Dia menyetor ke sales yang lain. Toko kelontong itu kebanyakan begitu, udah susah duit. Minjamin sebenarnya toko kelontong itu dikesianin perusahaan. Bukan bos loh, itu dikesianin dari perusahaan. Kita ngomong pahitnya aja. Memang ada toko yang udah berjaya ada, tapi 80% menurut saya itu banyak toko yang keuangannya masih susah juga. Masih susah, banyak yang susah itu. Kalau bisa itu jangan dipersulit lah itu bayarnya. Kita mau bayar berapapun yang ditetapkan pemerintah tolong dibayar. Tapi kita hasil akhirnya kita tinggal bayar. Ya pajak penghasilan kita lah. Gampang NPWP misalnya kita diterbitin. Tinggal bayar. Bayar uang receh doang misalnya. Mau 200.000 ke 300.000 ke sebulan. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau pajak sama barang itu sangat ribet. Sangat ribet. Kita titip bayar ke perusahaan. Kayak si Stanley bilang itu, jasanya udah dibayarin. Nggak usah kita lagi yang ngurus. Nggak usah lagi. Itu udah potong kompas. Jalur itu udah paling bagus. Tidak meresahkan pedagang sembako. Ya, sekarang pedagang sembako pada bingung nih. Kalau dibuat aturan kayak gini, aduh, pembukuan segala macam. Seolah-olah dagangnya cuma tiga macam. Toko sembako itu belum rokoknya, belum airnya, belum belacannya, belum bumbu-bumbunya, belum obat-obat warung yang 2.000 satu biji, untungnya cuma 200 perak. Itu kategori gede. Karena nilai itemnya 2.000. Tapi kalau dagang rokok, rata-rata cuma 200 perak atau 150 perak. Kadang-kadang modalnya dijualin. Untuk apa? Untuk bayar sales yang lain. Kadang-kadang lagi pada nggak mau, udah saya diskon dah bayar goceng. Turunin harga goceng biar saya rugi.
karena mau bayar toko sales yang lain itu memang sangat sangat bikin ribet itu menurut saya sih ya. Tapi kalau memang itu atau keputusan pemerintah memang begitu, kita kayaknya banyak yang mundur deh. Kalau nggak mundur juga dagangnya asal dagang doang. Ya. Asal dagang doang sih. Ini pastinya bakalan banyak yang kayak gak udahlah, lu periksa gue baru gue bayar lah gitu, gak mau pentingin lagi gitu loh. Kayak lu gue gimana ya ngomongnya ya. Ini pun kadang ya kasihan juga lah, kayak misalnya kita tahu juga lah kayak owner toko kelontong kan ada juga yang ngurus sendiri gitu kan, gak mungkin disuruh pembukuan lagi. Nah paling kalau misalnya disuruh pembukuan gini yang udah gak bisa manfaatin 0,5, pada pasti gak lapor gitu, gak bayar, malahan jadinya udah gak peduli lagi gitu loh. Bisa sih gitu. Betul. Ini juga nih Pak Anwar bilang toko kelontong kebanyakan sudah dapat surat cinta pajak, kurang bayar terus. Betul, pasti kamu kurang bayar terus, pasti. Ntar kalau itu kita kan jadi beban, mana kita mau dagang, kayak seolah-olah kita jadi pusing. Iya. Pasti ini suara saya, ini saya pelaku pasar udah 20 tahun. Saya tahu persis, kita tetap bayar pajak penghasilan. Tapi kita minta tolong sebenarnya tuh. Tolong 1.000 tolong atau 10.000 tolong. Kita jangan diribetin aja. Tolong jangan diribetin. Kalau masalah ada rezeki, ada untung, toko pasti bayar. Nggak punya perilaku barbar, nggak mau bayar. Nggak ada. Tolong diajarin pihak tukang pajak itu. Layani ke toko aja. Bu, ibu harus punya NPWP. Ibu kira-kira untung berapa? Sekian bahasa Sundanya misalnya. Ibu harus bayar sekian, cuman kecil. Kalau pingin butuh banget, kita nggak usah, kita pedagang kelontong sebenarnya gampang banget. Monggo, tapi kalau disuruh kerja sulit, hasilnya belum ada. Sebagai bikin ribet lah istilah, masuk berapa. Emang gua dagang itu doang, kerjaan gua tuh lebih banyak. Besok barang apa yang habis, itu semuanya ownernya yang kerja. Kalau nggak ada ownernya mendingan tutup, pasti hilang barang, nggak kekontrol. Mana tokonya sempit, sumpet, barang timpa-timpa. Itu kalau kayak toko-toko yang grosir gede sih, kayak Lotte, Indo Grosir sih, mereka udah raksasanya, wajar. Mau diapain juga mereka udah punya tim. Kita ini cuma numpang cari makan doang itu mah. Kayaknya makin ke belakang nih, bukan diedukasi menjadi kita makin gampang cari duit. Sebenarnya pihak distributor besar itu udah bayarin, tolong masukin aja. Kita minta masukin pajak kita berapa. Kan tinggal digabungin aja pajak dia dengan pajak kita. Nggak susah kan? Udah simple, udah clear, udah habis. Kalau mau pajak lagi ya pajak penghasilan, nah udah kelar. Sebenarnya itu kita minta, nggak usah dibuat sulit-sulit. Kenapa sulit? Kayak sekolah lagi. Sekolah itu dibuat sulit-sulit supaya kita bisa pinter. Kalau udah dagang, dibuat semudah mungkin. Sekarang ada sistem online, dikirim. Kamu duduk manis aja, tinggal bayar ongkirnya. Kan begitu. Dagang mah sekarang mah nggak usah dibuat ribet. Misal masalah pajak itu kan harusnya dibuat gampang. Kenapa harus dibuat sulit? Yang bayar pajak kan yang distributor gede, ngirim ke toko, kan banyak tuh langganannya, misalnya 500 toko. Dia misalnya penyalur bihun. Dia tinggal nambahin aja pajaknya. Pajak dia dengan pajak toko, masukin. Misalnya pajak dia 10.000, pajak kita 5.000. Udah kelar. Kenapa harus bikin sulit? Jadi kalau mau ngecek juga, perusahaan besarnya gampang ya ngecek satu. Kalau kita ini kan setiap gang sudah ada toko. Setiap gang, sampai kalau dihitung-hitung itu jarak 5 pintu aja sekarang udah punya toko. Toko yang agak gede mungkin setiap radius 200 meter tokonya udah ada agak gede. Udah kategori semi grosir. Omsetnya pasti udah 10 jutaan ke atas. 10 jutaan ke atas mah nggak terlalu gede duit sekarang. Sembako pada mahal soalnya. Itu udah kena 4,8 miliar loh 1 tahun loh. Kaliin aja 13 juta atau 14 juta. Udah harus buka CP kalau kita hitung-hitung tuh. PPN lagi itu Pak. PPN 11%. Jadi kalau misalnya malahan jadi itu harga kita jadi tinggi kan. Jadi takutnya
kompetitor yang lain misalnya yang belum PKP ya kan jadi lebih murah gitu. Malah kita gak ada ini customer pada lari gitu. Kalau kita bicara tentang sembako kan ya kita jujur-jujur aja itu kan terkait kok misalnya lebih mahal kita pasti mereka lari gitu karena kan ini Iya, kebutuhan sehari-hari gitu loh. Hmm, iya betul. iya, iya. Betul banget itu. Jadi kalau kalau bicara sembako, kita itu nggak ada habisnya. Karena kalau nggak ada ownernya, itu sembako sekarang itu rata-rata ya banyak juga yang collab. Banyak banget yang collab. Karena apa? Untungnya kecil. Kadang-kadang collabnya dia kurang kontrol. Nah, Iya, kalau iya. ownernya malas kontrol, dagang sembako mah kebanyakan bangkrut. Dia harus terjun ke lapangan, harus cek barang datang. Kalau dia nggak terjun langsung, dia susah. Bukan susah dalam artian, dianya bisa dicurangin orang. Karena toko sembako itu sering banget dicurangin. Sering banget. Belum dicurangin loh, sering banget loh dicurangin itu. Masalah masalah kembali lagi ke pajak, kita sih memang menghimbau ke semua distributor besar karena ada surat cinta banyak toko-toko sembako sekarang nih dikirimin atau dikonfirmasi dulu lah bahasanya kan kita kan memang jadi risih juga walaupun nggak ditagih dikonfirmasi segala macam kita Tanpa kemudian tadi. ada angka-angka yang kurang bayar jadi jadi beban juga walaupun secara langsung ditagih belum tapi kita jadi beban. Apalagi yang belum pernah punya NPWP, atau makin pusing lagi dia tuh. Kalau kita sih udah punya NPWP dari awal dagang kecil-kecilan juga, udah punya NPWP, bayar terus karena kita ada ke bank istilahnya. Kalau minjam ke bank pasti langsung terbit NPWP. Kalau yang sekarang misalnya orang nggak punya NPWP, banyak, toko kelontong juga banyak. Jadi pada pusing juga sekarang. Jadi Ini down banyak nih dia. penonton nih dari ini owner toko sembako. Pada nih keluh kesahnya kurang lebih sama nih dengan yang Pak Siman ini keluhkan ini. Ya, paling kita tunggu aja sih dari pemerintah kalau memang ini bagusan sih diperpanjang aja kan gitu. Agar memudahkan lah administrasinya, bukan nggak mau bayar sih, dipermudah Ya. aja lah gitu. Seperti Bapak si Mirik Rikiti ini jualan sembako untungnya cuma 1%, betul sekali. Bayar pajak 0,5, belum biaya lain-lain lagi. Ya jadi pusing, Ya, maunya Bapak ini juga tinggal titip bayar aja ke PT yang ngirim barang, pasti satu suara dengan kita. Soalnya kalau kita dibuat ribet, kita itu udah ribet, udah pusing banget. Orang-orang yang pedagang sembako itu udah punya apa pejuang tangguh saya katakan karena apa mereka hampir nggak pelit dengan waktu nggak pelit dengan tenaga soal hitung-hitungan nggak terlalu pelit masalah kadang-kadang makan juga telat segala macam telat sibuk terus karena dagangnya memang untung kecil kalau nggak percaya suruh dagang aja suruh dagang belum tentu kalau kita sih memang udah keluh ke distributor besar tolong dah bayarin dah ke kita kasih tahu ke tukang pajaknya jangan ke toko-toko lagi lah kita itu tinggal bayar penghasilan aja kira-kira aja hari bulan ini ada untung berapa misal 10 juta 5 juta 20 juta kita tinggal bayar tinggal tetapin aja toko sembako atau toko kelontong UMKM yang punya penghasilan pemerintah bilang bayar 2% ya udah nggak apa-apa mau 3% ya udah 3% kita tinggal kali kira-kira bayar toh kalau kita kaya juga, kita beli barang juga kena pajak. Emang nggak kena pajak juga kan? Uang kita juga muter-muter di situ. Misal kurang iya, iya. lagi, minta 10% juga kita bayar. Tapi penghasilan, kadang-kadang kalau udah 0,5, kita belum punya penghasilan. Nggak tahu udah untung apa rugi. Kita udah bayar duluan. Udah nggak mau tahu kita punya karyawan kek. Kita sewa ruko kek. Belum mobil kita rusak kek belum motor dicuri orang mobil dicuri orang barang hilang Iya. aduh itu nggak mau dengar atau memang pingin bikin masyarakat itu makin ribet makin susah kenapa harus ribet atau memang udah jadi slogan harus ribet Hmm. kalau memang bisa ribet kenapa harus mudah atau slogannya gitu
Kenapa ribet? Harus mudah. Kalau menjadi slogan gitu, kita itu kembali ke mungkin 2000 tahun yang lalu. Kita kan harus nggak boleh ribet lagi. Kita sekarang misalnya mau ke kantor, udah ada ojek langsung nyamperin, nggak usah nunggu sampai angkot kita keluar gang, nunggu mobil. Kita sambil gosok gigi juga, kita udah bisa turun turun dari misalnya 10 menit lagi, kita udah bisa ada yang jemput. Sistemnya kan kita harus Iya, cepet. iya. Kenapa kita harus Iya. Kenapa harus ribet gitu? Maksudnya kita protes kenapa harus ribet? Apa kalau memang kita ini harus ribet? Waduh, memang betul-betul luar biasa ini. Dibuat ribet. Ribet emang ada untung. Kalau ribet menjadi itu berkah, semuanya orang kaya hidup nggak susah sih, nggak apa-apa ribet. Tapi ini ribet makin pusing ribetnya. Kan kalau menurut adik gimana? Pasti tidak terlalu sepaham lah. Kalau si adik kan bukan orang sembako, bukan pedagang. Mungkin yang lihat di sini Iya. juga banyak pedagang. Saya yakin itu pada pusing, cuman belum tampil. Kalau ada yang mau tampil bisa juga sharing. Mudah-mudahan ada yang masuk. Kita bisa sharing masalah karena pedagang kelontong sembako ini porsinya sangat banyak banget. Persentase sangat banyak. Sekarang kan orang yang di PHK dagang juga. Kemudian kadang-kadang Mhm. maksain dagang, belum tentu ilmu dagang ada. Kadang-kadang dagang 3-4 tahun, Iya. bukannya untung. Kadang kan maksain, Rugi. kelihatan dagang ramai. Iya. Tuh, Om kadang kecapean katanya. Kita masuk rumah sakit, opnam, dah. Segala macam itu kita jalanin. Memang kita ini Iya. pelaku pasar yang sangat kalau dibilang itu ya, waktunya sangat panjang, tidak menikmatin hidup. Itu jalan bukan pilihan, itu jalan karena kita udah nggak punya jalan. Mereka dagang beraniin diri, kadang-kadang bukan sekolahnya tinggi-tinggi, hanya berani dagang, ngerantau atau apa. Biarinlah capek-capek, ada yang sampai buka 24 jam sekarang, toko kelontongnya juga. Kenapa? Karena punya anak istri, saingannya makin hari makin ketat. Itu mereka cari duit, bukan cari kaya loh. Itu mereka cari untuk sesuap nasi, untuk anaknya bisa sekolah. Beruntunglah yang masih bisa buka dari pagi sampai sore udah tutup. Sekarang yang buka dari pagi sampai 24 jam itu apa nggak capek suami istri keluarga. Toko kelontong rata-rata itu melibatkan anak, istrinya, kadang full itu. Keliling itu full. Belum kalau nggak dijagain betul-betul, waduh, ribet dah, ribet banget. Memang kalau kita nggak fokus, udah mendingan jangan dagang. Mendingan dagang mancing aja ataupun cari ikan di laut yang punya Tuhan. Nggak usah bayar pajak, udah. Paling dapat bayar. Ya itu. Memang kalau kita lihat, Iya. makin ke belakang ke sini, kita makin susah. Dalam artian susah ini diribetin. Kita nurut. Sebenarnya kita masyarakat yang penurut banget. Kamu mau apain? Ini saya unek-unek nih sampaikan ke adik. Karena kita udah setengah nggak tahan dengan aturan yang kita dibuat nggak pasti gitu. Kayak di Sandra nih. Kalau kita bohongin, jadi setiap semua toko sembako pasti ngebohongin ini. Kalau aturan ini jalan, saya yakin ngebohongin. Kalau toko sembako yang sudah omsetnya di atas 10 juta pasti ngebohong. Karena apa? Kalau nggak ngebohong nggak bisa, kita nggak bisa jalan. Apa kita harus ngebohong kemudian berdamai? Itu yang harus yang dicari. Kan jadi ribet kita. Sebenarnya kita udah ribet banget. Cuman kita nggak ada aksesnya mau ke siapa-siapa, mau ngomongin juga nggak ada, percuma. Kita hanya bisa mungkin sesama toko sembako. Waduh. Kemarin si A tuh kena panggilan tuh, si B, si C. Didenda sekian, Rame sekian. ya, Pak, di sana. Jadi memang makin hari kita diribetin. Memang porsi toko kelontong itu pelaku usaha, kita anggap memang pelaku usaha yang warga susah. Dari seliter beras, seperempat minyak sayur, toko grosir juga sama toko semi grosir atau toko kelontong yang lain itu jualan. Mereka itu jualan, ngelayanin. Padahal untungnya satu bungkus kadang 200 perak doang. Emang untungnya gede banget. Ya enggak lah, kalau mereka belinya banyak juga didiskon lagi. Enggak banyak.
Pedagang-pedagang kalau kalau banyak silakan, kalau kita bohong silakan dagang, silakan coba. Kebanyakan orang yang nggak ngerti dagang kayak gituan juga banyak yang rugi, banyak yang rugi. Kemudian modalnya kemakan, kadang-kadang nggak kebayar sales, udah collab. Setiap tahun itu toko sembako banyak yang collab juga kalau dia nggak kelola betul-betul. Ini Nggak, ada nggak. ada komen dari Pak Santo. Sekarang dari usaha kecil sampai ke atas juga lagi susah. Ya, setuju ya. Sekarang memang lagi pada susah nih. Banyak juga sih bisnis yang saya lihat juga lagi dingin, omset juga lagi turun gitu kan. Ya kalau misalnya apalagi yang UMKM ya ini yang 2024 kan udah mau beralih nih. Kok gak MPPN kan pembukuan gitu, kok yang sembako ya. Ya itulah permasalahannya. Saya mudah-mudahan didengar sih Pak ini keluh kesah Pak Siman ya. Memang ya semua orang pun berharap juga sih agar diperpanjang. Ya sekarang kita kan maunya kemudahan administrasi ya, bukan nggak mau Ya bayar betul. gitu loh. Ya. Jadi ada yang mau disampaikan lagi nggak Pak kira-kira? Kira-kira sih enggak sih kalau ada teman-teman yang mau nambah-nambahin. Mhm. Jadi Ya, kita kalau ya, kalau misalnya diarahin ke CP kita makin ribet kayaknya. Kayaknya kita ya ribet belum nggak sih? ke tingkat itu. Kita belum karena toko Mhm. sembako yang menengah ini ya, yang menengah masih belum sampai ke grosir gede-gede banget. Mungkin ada grosir juga, jadi masih ribet. Karena dia belum Mhm. sampai ke tahap situ. Tahapnya masih yang Adik Stanley bilang tadi. Jadi ke mudah-mudahan diperpanjang lah ya, karena ini masanya masih 6 bulan. Jadi mudah-mudahan Kemarin kita itu saya masyarakat nggak dibuat ribet lah, mudah-mudahan lah. Kita bukan nggak mau bayar pajak, ya maaf ya. Kita mau bayar pajak, iya. tolong titip pajak aja. Misalnya barang yang masuk ke toko, tolong udah dibayarin pajak ke kita. Kita tolong dibayarin, berapapun kita terima. Tolong dibayarin aja udah. Kita tinggal jual. Amin, tinggal jual. Udah gitu aja. Kalau mau mau pajak toko, itu pajak penghasilan kita setuju banget. Pemerintah Iya. butuh pajak. Tapi kita tolong jangan diribetin. Itu aja poinnya sih. Nggak usah dibuat ribet. Jangan dibuat moto bisa ribet kenapa harus enggak. Jadi gitu. Jangan dibuat moto bisa ribet kenapa enggak. Jadi kita pinginnya jangan ribet. Nah, jadi kita intinya pemerintah butuh pajak. Yes, setuju. Pajak penghasilan boleh dipotong, ditingkatkan boleh. Tapi kalau pajak yang kayak gini, barang yang masuk, tolong dibayarin. Kita minta dibayarin doang sih. Dari distributor besar kan lebih gampang. Mereka udah bayar pajak juga. Cara ngitungnya kita nggak Udah tahu. ada Kita titip aja. aturannya gitu lah ya. Titip aja, kita titip. Misalnya dari perusahaan besar langsung. Udah free nih ke warung atau ke toko. Udah free. Toko silakan tinggal bayar kamu punya penghasilan berapa. Ya udah clear. Udah aman. Kenapa kita harus ribet? Apa memang motonya? Iya. Tidak ribet, tidak yes. Harus ribet. Iya, iya, iya. Keren Moto nggak? baru ya Pak ya? Moto baru. Kenapa kita harus tidak ribet? Jadi Iya, kalau iya, tidak, iya. kalau motonya tidak harus ribet, ya udah. Iya, Banyak itu yang kelepek-kelepek. iya. Nah, jadi gitu Ya aja. inilah keluh kesah Jadi masyarakat mungkin, pedagang. jadi saya lihat tadi ada 38, sekarang sudah 19, banyak yang nonton. Mungkin ini karena banyak yang bertanya tapi lewat ketik-ketik dia nggak masuk. Seharusnya dia masuk room bapak Oh ini ya iya. adik ini supaya bisa komunikasi lebih banyak. Jadi saling saut. Iya. Mereka pasti banyak keluhan, unek-unek belum kesampaian. Iya, iya. Tapi untuk malam Iya, ini benar saya juga. sudah kesampaian ke room Ibu VP atau Pajak Smart. Karena Pajak Smart mungkin lebih dekat dengan akses tukang pajak, mungkin dia bisa ngerti kebijakannya itu bisa dibuat sesimpel mungkin untuk UMKM yang Iya. punya penghasilan kecil. Tapi mereka Kita juga gandeng. Iya. Kita juga gandeng para WP juga lah ya. Kayak misalnya orang-orang seperti Bapak gitu punya permasalahan gitu. Terkadang kan ya misalnya seperti inilah DJP. Kok gak mau pembukuan tapi pencatatan gua tentuin aja HPP lu berapa gitu. Nanti tinggal kali gitu. Ya ini kan gitu apa kalau lu gak mau ngikutin persentase gua ya lu pembukuan gitu kan.
ya kita juga inilah apa namanya di forum ini kita kayak bantu-bantu WP juga, ganti-ganti WP. Misal ada yang mau kayak disampaikan gitu ke saya nanti mau tahu viral gitu kan bisa dirubah peraturannya gitu. Bapak setuju gak kalau untuk statement saya? Untuk gimana saya nggak begitu paham teh WP teh wajib pajak terus. Hmm, maksudnya gini, di forum pajak smart ini kita tuh menggandeng para WP dan Hmm, kita juga kayak bisa orang-orang seperti Bapak nih mempunyai hmm, keluh kesah kok toko sembako tuh profit marginnya tuh sebenarnya 1% gitu loh. hmm. Kok lu suruh gua pembukuan, maksudnya nggak mau ngikutin persentase NPPN lu kan ya tambah biaya juga kan ya kurang lebih sama aja gitu ya Betul, kan. betul, betul. Mungkin Lebih gede lagi, nah, justru jadi lebih gede. Kita nah, bayar jadi pembukuan misalnya jadi 2 orang, belum ongkos ke sana kemari, lapor pajak, belum kita tanya nah, konsultan lagi jadi katanya harus pakai konsultan, harus pakai tukang jadi akuntansi. Kita nggak ngerti itu. jadi Aduh, inilah makin kurang lebih pajak smart tuh ya kita kurang lebih seperti inilah kita bantu-bantu WP gitu betul, gitulah. betul, 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 betul. Mudah-mudahan si adik Stanley ini kan live kan. Ya, ya, Nah, jadi mereka ya, punya ya, keluh kesah, ada bantuan ini adalah forum, bukan untuk ya, mendiskreditkan. ya, ya, Kita forum ini cari jalan, cari solusi, jangan ya, diribetkan. Maksudnya kita itu pengusaha UMKM jangan diribetkan. Kalau misalnya ada aturan, dibuatlah semudah mungkin. Atau kalau memang betul. motonya harus ribet, kita udah nyerah. Hmm, UMKM udah nyerah. Bisa brutal itu kayaknya tuh. Jadi ntar mereka nggak mau bayar. Udah nggak mau bayar masa hmm, bodoh. Yuk ntar yang pergi pasti. ngadap-ngadap bisa terjadi percekcokan, terjadi emosi. Emosi ntar Hmm, tindak kekerasan. Apalagi di kampung-kampung kan kita kan nggak menginginkan itu juga. Kita punya pola pikir. Mendingan itu jangan dibuat ribet. Kan pasti ada jalan keluarnya. Kalau memang harus ribet, kita juga nyerah udah. Saya sampai nyerah, saya bilang ke istri, saya bilang kayaknya kalau kita ini udah susah dagang ini. Kalau mau dagang juga kita ikut aturan kita nggak bisa dagang. Paling bisa dagang juga hmm. nggak usah pakai karyawan lagi. Jadi blong aja dagang seadanya, dapat untung 100.000, 200.000, 50.000, Oh, ya kita semakan segitu aja udah. Kalau kita kalau menurut dagang saya kan, sih bagusnya begini sih Pak. Kalau misalnya memangnya dirasa NPPN persentasenya nggak cocok, ini pendapat pribadi saya ya. Kok saya jadi bapak sih saya nggak bayar sih, kenapa? Mungkin ini ada beberapa pertimbangan ya, kayak kok kita nggak bayar kan ya memang melanggar gitu. Tapi kan ya kok kita ngikuti itu kan boncos juga gitu loh, sama-sama rugi gitu kan. Kok kita pembukuan juga malah lebih besar gitu. Ya menurut saya nih, kok saya jadi bapak sih saya nggak bayar gitu. Lu kita benerin sih aja kita tuh kita kita sih dari awal bayar pajak penghasilan ya doang. bayar. Bayar. Kita nggak bukan kita nggak Kalau bayar. memang Kita udah disuruh bayar dari 16 tahun yang lalu kita udah bayar. Kita usahanya udah 18 udah 17 tahun kita udah bayar. Dari awal kita dagang kecil-kecil kita udah bayar tapi pajak penghasilan berapa persen? Nggak salah 1% ya. Dari pajak penghasilan 0,5. sampai sampai sekarang kita bayarnya juga dulu lumayan tinggi tapi kita jatuhnya ke pajak penghasilan. Oh ya 0,5 ya Pak ya? Bukan, bukan. Kita bayar bayar Oh progresif. 0,1 ya. 0,1. Nggak salah Pak. Enggak. Waktu itu kita kan usaha 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 awalnya kan kita usaha sembako juga memang. Tapi bayarnya Hmm. enggak sampai juta-jutaan, 200, naik 300, naik 400 sampai 700 misalnya. Itu. 0,5 sih sepertinya. Oh ya, enggak tahu udah 0,5 atau berapa. Saya enggak begitu paham juga sih. Kayaknya Iya, iya. dihitung 0,5 tapi di bawah omset. Kayaknya saya enggak bayar, saya nyuruh orang ngitungin bayar. Saya bilang saya bayar Oh, segitu. Tapi saya enggak ngerti. Kadang kita enggak ngerti betul-betul enggak ngerti pajak. Betul, tapi kita bayar. Kita bayar. iya, iya. Kebanyakan sih bayar, cuman nggak bayar maksimal atau apa kita nggak tahu. Cuman atau nggak bisa ngitung juga nggak tahu. Tapi kita banyak sih rata-rata bayar. Cuman bayarnya kan nggak sampai juta-jutaan sih, nggak sih kayaknya sih. Kebanyakan sih bayar. Bayar ya. Mungkin 0,5% kali kita nggak ngerti sih, nggak ngerti sih. Jadi
Jadi orang yang ngitungin itu ya. Hmm. Ya, Jadi kita ada yang nggak mau ngerti. disampaikan lagi nggak Pak? Gitu. kurang lebih. Enggak sampai. Mungkin kita pinginnya itu ya, misalnya kita pedagang, makanya saya sampaikan poin utamanya, distributor yang masuk ke toko sembako itu udah tolong dimasukin pajak kita. Oke. Kita nggak usah bayar pajak lagi. Kita kalau bayar pajak juga pajak penghasilan kita, bukan pajak 0,5. Pajak 0,5 kan pajak omset ya. Ya. Pajak omset. Saya kalau di pajak omset kita bingung. Bingung, ribet itu ribet. Mendingan setiap distributor yang masuk, tolong dibayarin pajak toko si A, si B, dimasukin semuanya, dibuat gabung ke pembukuan dia aja udah deal. Misalnya kita ada nik toko dari dianya, dikasih nomor nik di sini, biasa toko dikasih nomor nik dari PT apa. Entar nik ini dipakai, udah dibayarin. Tolong bayarin. Kalau misalnya kita butuh bayar pajak lagi, ya pajak penghasilan doang kita, kayak karyawan. Udah nggak usah ribet lagi. Jadi seharusnya nggak ribet. Kalau motonya bikin ribet, bisa ribet, kenapa harus mudah? Itu jangan moto dipakai. Kenapa harus ribet? Gitu. Kalau memang wajib ribet, ya kita jadi pusing juga. Maksudnya kita intinya nggak mau ribet. Tolong dibayarin yang kita belanja, deal udah kelar. Kita kalau mau dipajak ya pajak penghasilan, kayak karyawan bayar berapa persen. Kita itu sebenarnya kayak karyawan sih, bukan pengusaha banget sih, bukan sih. Oke, itu aja Pak. Kurang lebih apa yang mau disampaikan atau ada lagi? Enggak ada lagi. Makasih udah masuk room Stanley ya, pajak smart nih, masuk pajak smart. Makasih sudah banyak bicara, kemudian sudah saya juga curhat nih, istilahnya curhat ke pajak smart. Memang kita pinginnya sih simple sih. Pedagang-pedagang itu pingin simple, nggak usah ribet. Misalnya ada barang masuk, tolong dipajakin aja udah. Pajak toko 0,5% misal pajak. Mau tambah 1% ya nggak apa-apa, masukin 1%, kita tinggal jual. Mau jual modal juga karena diutangin, kita istilahnya dapat pinjam uang dia nggak kena bunga. Kalau kita pinjam ke bank kan kena bunga. Kadang-kadang 1% satu bulannya. Lumayan gede loh. Lebih gede lagi. Kalau dari pabrik misalnya masukin ke barang kita, masuk 3 hari udah habis, misal 10 juta. Lumayan kita pakai uang dia tuh. Ntar 2 minggu baru bayar. Misalkan contoh kasus misalnya. Contoh kasus. Tapi barang yang masuk ke toko-toko kelontong, wajibnya sih harus udah dipajakin. Jadi tinggal, maksud dipajakin dalam arti kita udah bayar ke pemerintah. Nah gitu. Ini Pak, yang mau disampaikan mungkin? Ya udah, atau makasih apa? segitu aja. Jadi saya pamit ya, selamat malam. Ya, Oke, malam. makasih. Nah, menjelang pagi. Ya, terima kasih. Oke, semuanya. Jam 10.36. Perdana nih. Ya, aduh, udah ngantuk juga saya nih. Mungkin nanti minggu depannya ya kali ya. Atau minggu kapan ya, nanti coba saya lihat dulu lah. Selasa sih nanti, minggu depan. Kita live lagi ya. Ini udah malam nih. Saya mau tidur, besok saya ada kerjaan juga ya. Banyak kerjaan karena kan ini udah mau tanggal 15, banyak juga faktur pajak yang belum dibuka. Oke, jadi mungkin untuk hari ini aja live kali ini ya udah kemalaman sih ini. Ya makasih juga ya untuk Pak tadi Siman udah menyampaikan keluh kesah sebagai salah satu owner sembako ya. Ya menurut saya sih memang harus diperpanjang sih untuk kemudahan administrasi gitu kan. Ya banyak sih yang keberatan. Saya kemarin juga ada bahas dengan Ko Awan untuk terkait masalah ini kan. Kalau misalnya pembukuan kan nambah biaya lagi tuh. Kalau NPPN misalnya gak cocok gitu persentase yang ditentukan, ya boncos juga gitu kan.
Ya kita lihatlah ini nanti dari pemerintah atau dari DJP gimana untuk UMKM final, apakah diperpanjang dengan syarat tertentu atau gimana, nanti kita baru lihat. Oh ya, ini anyway Cortex diundur ke 2025 ya, Januari. Oke, mungkin live kali ini hanya itu aja. Terima kasih semuanya, selamat malam ya. Oke, selamat malam semuanya.